Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara sholat di kereta api? Baik, buat teman-teman semua yang dalam keadaan jalan-jalan, melakukan perjalanan safar, lalu menggunakan kereta api, maka simak video ini karena kita ajarkan bagaimana cara sholat di kereta api. Cara sholat di kereta api adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat itu wajib dilakukan dimanapun, kapanpun, ketika sudah masuk waktu sholat. Apakah dia sakit, apakah kondisinya bagaimanapun tetap wajib sholat. Nah, sekarang kereta api tidak mungkin berhenti di masjid. Kereta api jalan dan dia akan berhenti pada tempatnya. Bagaimana cara sholatnya? Dalam Islam kita dianjurkan sholat secara berdiri. Namun jika tidak mungkin dalam keadaan berdiri, maka salat dalam keadaan duduk. Insya Allah kita dalam kereta api dalam keadaan duduk. Maka sangat mungkin kita salat dalam duduk. Kemudian menjadi pertanyaannya lagi. Tapi kan bagaimana saat kita ruku? Ruku seperti yang kita bisa. Kita bisa tunduk sedikit. Kemudian sujud. Sujud pun demikian. Tidak mesti sujud ke lantai. Kita hanya perlu menundukkan kepala lebih rendah daripada ruku. Itu sudah dianggap sujud kita, mengingat kita dalam keadaan darurat. Kemudian bangkit lagi dalam keadaan duduk dan begitu seterusnya sampai habis. Nah, itu tata cara salat di kereta api. Kemudian timbul lagi pertanyaan, tapi bagaimana kita mengambil wudhu di kendaraan? Misalnya di kereta api tidak ada air, bagaimana cara kita salat? Sangat mudah. Kalau kita tidak mempunyai air, maka solusi yang pertama tayamum. Tapi tentu saja tidak ada tempat tayamum di kereta api kecuali kita membawa debu. Membawa debu khusus dalam plastik, kemudian kita tayamum di dalam kereta. Tapi kalau itu tidak ada, maka otomatis nggak bisa tayamum. Gimana solusinya kalau nggak ada tayamum? Solusi terakhir adalah sholat terus. Sholat artinya sholat li hirmatil waqt. Misalnya zuhur di perjalanan, maka sholat zuhur. Nanti ketika sampai di jalan, di rumah, sholat zuhur itu kita qadha. Kita qadha di waktu asar maupun di waktu setelahnya. Yang jelas tidak boleh meninggalkan sholat dengan alasan apapun. Lalu kemudian, kalau misalnya kita, na'udzubillah, kecelakaan kereta api. Sementara kita sudah sholat zuhur. Ketinggalan sholat, bukan ketinggalan sholat. Sholat dalam keadaan seperti itu tetap bisa menjadi gantian daripada sholat yang asli. Tapi kalau kita selamat dari perjalanan, sholat dalam keadaan hirmatul waqti tadi wajib kita qadha. Namun kita tidak dianggap orang yang meninggalkan sholat. Itu perbedaannya. Semoga sampai di situ penjelasannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.